Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi dan Nurus Alif. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat dokumen dalam LaTeX. Nah, pada sebelumnya saya sudah sempat membuat dokumen menggunakan Word, yaitu proposal menggunakan Word. Namun saya sekarang ingin mencoba bagaimana membuat proposal dalam sebuah LaTeX. Caranya, kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan overleaf.com. Kita tunggu. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik sebelah kanan atas register. Kita login terlebih dahulu. Nah, bisa menggunakan email atau menggunakan akun Google. Di sini saya akan menggunakan akun Google saya. Kemudian kita klik sebelah kiri new project. Klik blank project. Misal kita namai coba LaTeX. Seperti ini, kita create. Nah, akan muncul halaman LaTeX, halaman awalnya seperti ini. Jadi, untuk halaman yang sebelah kiri ini adalah tempat dimana kita memasukkan kode-kode atau kode yang kita butuhkan supaya output dari dokumen kita itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita masukkan kodenya di sebelah kiri, kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah hasil output. Jadi hasil setelah input ini sudah kita masukkan di halaman yang sebelah kiri. Jadi setelah kita memasukkan input kode-kodenya, input kode-kode di halaman kiri, kita klik recompile yang kanan atas ini. Kemudian hasilnya akan muncul di sebelah kanan, outputnya akan muncul di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini untuk halaman sebelah kiri sudah saya inputkan kode-kode yang kita butuhkan. Jadi mulai dari yang pertama ini ada two side 4 paper report, dimana nanti dokumen ini bisa di print bolak-balik dan juga menggunakan kertas A4. Kemudian kita juga butuh lipsum, kalimat acak, kemudian kita butuh rata tengah dan penggantian nama. Jadi kan kalau misalnya judul bab pada LaTeX itu otomatis akan menggunakan bahasa Inggris seperti chapter, contents, dan bibliografi. Nah, bisa kita ubah seperti pada yang nomor 678 ini. Untuk chapter kita ubah bab, konten kita ubah daftar isi, dan bibliografi kita ubah daftar pustaka. Kemudian judulnya, title, analisis materi ajar dalam konteks literasi numerasi, kemudian large-nya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan autornya Umina, kemudian date-nya 23 Juli. Nah, setelah settingan ini sudah kita buat, kita memasukkan isi. Jadi untuk memasukkan isi dari dokumen itu di bagian bawahnya bikin dokumen ini. Jadi di sini kan kita rubah menjadi abstrak terlebih dahulu. Kita bikin chapter slash chapter, kemudian dikasih abstrak. Nah, kemudian jangan lupa untuk menambahkan kode bintang sebelum kurung supaya nanti dia itu tidak muncul numbering-nya. Kemudian kita butuh lipsum pada ini, tujuannya biar ada isinya, kalimat acak untuk abstrak, kemudian chapter lagi, kata pengantar, kemudian dikasih bintang supaya tidak muncul numbering-nya. Di kata pengantar juga kita butuh lipsum. Nah, lipsum 2-4. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita tambahkan table of content. Kemudian selanjutnya itu kita masukkan pendahuluan, kemudian daftar pustaka, seperti itu kan. Pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Nah, untuk pendahuluan kita tulis chapter lagi, chapter pendahuluan. Kemudian chapter lagi untuk kajian teori. Kemudian chapter lagi untuk
chapter lagi untuk metode penelitian. Nah, setelah itu kita inputkan juga untuk bibliografinya. Bibliografi style terlebih dahulu kita pakai plain. Kemudian bibliografi. Sebelum itu kita inputkan terlebih dahulu sitasi-sitasi yang sudah ada di Zotero. Jadi kita buka Zotero terlebih dahulu. Ada misalkan kita pakai yang latex ini ya, kita explore collection bibliotext, oke. Kemudian kita klik save. Kalau misalnya belum di save kita klik save, tapi kebetulan saya di sini sudah save terlebih dahulu tadi. Kita klik save misalkan. Ini karena sudah ada ya, jadi kita tidak perlu nge-save lagi, kita langsung saja kita upload, select from your computer. Tadi pakai latex yang ini, kita open, kita upload. Nah, sudah masuk di sini latexnya. Kemudian kita baru bisa kita input, kita slash bibliografi yang latex, oke. Nah, kemudian untuk mengisi chapter pendahuluan, kajian teori, metode penelitian ini saya gunakan per file, jadi supaya pada main teks ini tidak terlalu panjang. Jadi caranya kita klik new file di sini, kita ketik pendahuluan, kita create. Kemudian kita juga bikin file tentang kajian teori. Ingat jangan sampai ada spasi pada judul filenya ya. Jadi kita kasih strip seperti ini. Kita create, kemudian metode penelitian seperti ini kita create. Nah, sudah, baru kita isi satu persatu, mulai dari pendahuluan ini chapter pendahuluan. Kemudian kita kasih untuk subjudulnya pakai section, subbabnya pakai section, ada latar belakang, pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian section lagi untuk rumusan masalah, kemudian section lagi tentang tujuan penelitian, kemudian section lagi untuk subbab manfaat penelitian, kemudian yang terakhir batasan penelitian, section batasan penelitian. Batasan penelitian. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memasukkan kalimat ya, kita klik saja di sini, misalkan latar belakang, literasi numerasi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, misal kita kasih sitasi, jadi kita klik slash lagi sitasi di sini, misalkan Komaria. Mohon maaf kok belum muncul. Nah, sebelum itu kita lanjutkan dulu ke kajian teori. Kajian teori di sini ada slash lagi chapter kajian teori. Kemudian untuk sectionnya ada bahan ajar,
kemudian section lagi materi ajar, barisan dan deret. Mohon maaf untuk ini huruf kecil ya. Bahan ajar, kemudian materi ajar, barisan dan deret, kemudian section lagi untuk literasi numerasi. Kemudian kalau misalnya ada subbabnya, sub-subbab, kita pakai subsection. Jadi ini sub-subbab, mohon maaf tipu, literasi numerasi. Kemudian di sini ada definisi literasi numerasi. Kemudian ada subsection lagi untuk perbedaan numerasi dan matematika. Setelah itu section lagi, misalkan section untuk asesmen kompetensi minimum seperti ini. Nah, kemudian untuk yang metode penelitian juga sama, kita kasih slash chapter terlebih dahulu. Chapternya metode penelitian. Setelah itu section jenis penelitian, kemudian section subjek penelitian, kemudian section teknik penyusunan data. Nah, setelah dibuat, kita kembali ke main text. Kemudian yang bagian pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian ini kita ubah menjadi include. Nah, pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kajian teori juga include yang kajian teori. Kemudian di sini include metode penelitian. Nah, sudah bisa kita recompile. Kita cek terlebih dahulu. Ini halaman judul, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi. Nah, daftar isi ini sudah sesuai, langsung otomatis sesuai dengan isi dari ininya, kode-kodenya tadi. Kemudian ini bab 1, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian bahan ajar. Terus ini juga ada subbab, terus sub-subbabnya juga sudah terbaca. Kemudian di sini subjek penelitian dan daftar pustaka. Nah, kemudian kita masukkan untuk kalimat-kalimatnya terlebih dahulu. Kita masukkan kalimatnya seperti ini, langsung dimasukkan seperti itu. Setelah kita inputkan, jadi seperti ini, kita inputkan pada sini ya, kita input semua isi-isinya, bahkan di kajian teori juga. Nah, sebelum itu saya ingin memberi contoh bagaimana cara kita menginput citasi. Jadi misalkan di sini, ini kita klik cells bagi pembaca, ini kan kurang ya, mohon maaf, bagi pembaca. Nah, kita klik cells citasi, kemudian ini misalkan kita hapuskan, tadi kita sudah mengekspor atau mengupload dari Zotero kan ya.
filenya Zotero. Nah, kita tinggal pilih ini termasuk kalimatnya punya siapa, misal punya Takarya kan tadi. Nah, seperti ini sudah otomatis terinput citasinya. Ini juga sama yang di section materi ajar, kemudian di section definisi literasi juga sama di section ini. Nah, seperti itu untuk menginput citasinya. Kemudian untuk bibliografi kita kembali ke main text seperti yang sudah awal saya jelaskan. Bibliografi stylenya Paint pada angka 27 ini. Kemudian bibliografinya dari file latex. Kemudian kita recompile. Nah, seperti ini. Sudah lengkap abstrak, kata pengantar, kemudian daftar isi sesuai, kemudian ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 kajian teori, kemudian bab 3 metode penelitian, dan juga daftar pustakanya. Nah, untuk yang ada citasinya tadi di sebelah sini kan, daftar kajian teori. Nah, ini akan muncul seperti angka 8. Angka 8 ini yang dimaksud adalah citasi yang diinputkan. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.